Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa wa sahbihi wa man ittaba'ahum wa man ittaba'a wa ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurlah segala puji hanya milik Allah dan bersama-sama bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang paling utama tentu nikmat iman dan Islam yang hingga saat ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu dan juga melakukan amal-amal kebaikan lainnya yang mudah-mudahan Allah menerimanya dan menjadikan wasilah Allah ridho dengan kita dan menurunkan rahmatnya untuk kita. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk tercurah kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman, hingga kita termasuk umat-umatnya yang kalau akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali berjumpa lagi dengan guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar yang insya Allah di pagi ini kita akan membahas tema tentang hukum ya. Hukum Islam yang tentu kita sebagai kaum muslimin harus mengenal tidak hanya panduan syariat tapi juga hukum yang alhamdulillah diadaptasi juga dalam hukum positif di negeri ini. Tentu bagian yang penting adalah kita memahami syariat itu sendiri karena menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, alaikum sunnati khulafaur rasyidin. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, antadilluhu abada, tidak akan sesat selamanya, yaitu adalah intamassakum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya. Itu adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita memahami syariat hukum bersumber dari dua sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, insya Allah akan dibahas berbagai kaitan tentang mungkin dari hukum warisnya, hukum keluarga ya, yang biasanya ada dari mulai perkawinan, perceraian dan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa dalam keluarga. Tentu bagaimana Islam mengaturnya, dan kalau dulu ada pengadilan hukum apa namanya seperti sekarang pengadilan agama gitu ya, dan inilah yang wajib kita juga mengenalnya sehingga apapun yang jadi sesungguhnya sudah ada panduannya dari agama Islam, yaitu sudah sempurna semua agama ini. Dan itulah alhamdulillah kita sudah eh, bersama Ustaz Saifullah Abu Bakar yang insya Allah selama sejam akan kita bahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perdata. Baik, saya persilakan Ustaz. Mohon maaf nih agak kurang ini juga. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Lanjutkan. Makasih Ustaz Falis. Tafadhal, Ustaz. Masya Allah. Makasih Ustaz Falis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali eh, bermuajahah, kita sharing mengenai hukum, baik itu hukum eh,
Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kalau kita ngomongin lembaga peradilan yang ada terkait praktik peradilan di Indonesia, yang pertama ada pengadilan negeri. Apa sih di pengadilan negeri itu urusannya? Urusannya itu yakni membahas masalah-masalah perdata, seperti misalkan ada perkara-perkara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Itu masuknya di pengadilan negeri. Eh, tapi kalau wan prestasinya adalah wan prestasi tentang ekonomi syariah, itu masuk di pengadilan agama. Nah, pengadilan negeri juga mengurus masalah penyelesaian perkara pernikahan non-Muslim. Kemudian banyak masalah-masalah lain seperti permohonan perwalian, kemudian permohonan eh, ganti nama itu juga di pengadilan negeri. Terus pidana juga ada di pengadilan negeri. Kemudian pengadilan yang kedua adalah pengadilan agama. Di pengadilan agama apa aja sih? Eh, Pengadilan agama itu biasanya itu mengurusi masalah ahwalus syakhsiyah, al-ahwal asyakhsiyah. Dulu saya kuliah di UIN, jurusan saya fakultasnya syariah dan hukum. Saya ambil jurusan al-ahwal asyakhsiyah. Al-ahwal asyakhsiyah itu mengurusi masalah personal seseorang gitu ya, dalam hubungannya dalam kekeluargaan. Misalkan masalah pernikahan, baik itu tentang izin menikah, izin poligami, atau permohonan cerai atau gugatan cerai, kemudian juga masalah nafkah, hadona, gonogini, terus ada juga mengenai waris, ada juga mengenai apa namanya, pembatalan waris, wasiat, hibah, dan segala macamnya. Serta juga ada kalau misalkan perkara-perkara ekonomi syariah, itu semuanya masuk saat ini masuk ke dalam lingkup pengadilan agama. Lalu kemudian ada yang namanya petun, pengadilan tata usaha negara. Itu pengadilan yang mengurusi tentang eh, produk-produk negara jika kita ingin membatalkannya. Misalkan kita merasa dirugikan terhadap SHM seseorang, padahal kita sudah punya SHM atas nama itu, kita punya SHM tersebut di tahun 80 misalkan. Kemudian ada seseorang yang punya SHM lagi di atas tanah kita dengan register di tahun 90, maka kita mesti eh, apa namanya? Mesti daftarkan di petun. Ada lagi eh, pengadilan militer dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim, kita mestinya paham juga nih kalau beberapa dalam kehidupan kita itu harus bersinggungan dengan pengadilan agama. Seperti apa? Seperti misalkan ketika salah satu keluarga kita, misalkan ayah atau ibu itu meninggal dunia, maka kita yang masih hidup mestinya eh, melaporkan, mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama. Apa sih kepentingannya kita
mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama atau biasa kita sebut PAW. Pertama, untuk kebutuhan-kebutuhan administratif. Misalkan seperti ini, orang tua kita adalah seorang eh, pegawai negeri sipil, atau orang tua kita seorang anggota militer atau anggota polisi gitu, yang ketika meninggal ada beberapa eh, uang yang harus diambil. Nah, tidak serta-merta tuh uang tersebut bisa bisa langsung diambil kalau ada beberapa instansi yang mengharuskan mana buktinya, mana penetapan ahli warisnya. Dan juga misalkan kita mengambil tabungan orang tua kita yang di atas, jumlahnya di atas 60 juta biasanya. Kalau di atas 60 juta itu diminta untuk penetapan ahli warisnya oleh bank. Misalkan si orang tua memiliki eh, apa namanya, simpanan di deposito segala macam. Nah, itu biasanya dimintakan penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Lalu selain itu juga terkait terkait waris misalkan. Nah, terkait waris tadi sudah waris ya. Terkait wasiat. Kalau misalkan di tengah-tengah kita melihat ada sesuatu yang aneh. Misalkan orang tua kita meninggal, meninggalkan harta waris sebesar 1 hektar tanah misalkan ya. Tiba-tiba saat meninggal atau sehari setelah meninggal ada seseorang di luar sana, baik keluarga jauh ataupun bukan keluarga, tiba-tiba datang membawa sepucuk surat dari notaris bahwasanya saya pernah mendapatkan wasiat dari almarhum eh, untuk mendapatkan setengah bagian tanah dari almarhum. Ini wasiatnya notarisnya ini. Mungkin ketika ahli waris datang ke notaris, dia tidak mengerti tentang berapa sih bahagian yang diperbolehkan untuk diwasiatkan. Dan mungkin juga si notaris tidak tahu sebenarnya harta dari si orang yang berwasiat itu seberapa luas. Sehingga ketika dia nulis misalkan 5.000 meter gitu, ya ditulis saja 5.000 meter. Dia tidak tahu berapa luas semuanya seperti itu. Nah, ketika itu maka si ahli waris bisa mengajukan pembatalan wasiat tersebut seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang mesti kita tahu, bahwasanya seperti dulu pernah saya sampaikan, wasiat itu maksimal sepertiga, kecuali apa? Kecuali seluruh ahli waris setuju kalau misalkan ada seseorang diberikan wasiat oleh pewaris itu lebih dari sepertiga harta pewaris. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di pengadilan agama satu hukum yang sangat penting adalah kompilasi hukum Islam. Nah, di kompilasi hukum Islam itu masuk materi-materi tentang apa saja sih yang boleh dimohonkan dan bagaimana sih cara-caranya, itu masuk ada di kompilasi hukum Islam. Makanya kalau misalkan ingin tahu tentang hukum hukum Islam yang di di apa namanya di
yang ada di pengadilan agama, kita bisa juga tuh baca kompilasi hukum Islam seperti itu. Nah, pada pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing tentang masalah-masalah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang ada di sekitar kita, baik yang kita pernah alami sendiri ataupun yang dialami oleh orang-orang lain, tetangga kita atau saudara-saudara kita. Jadi saya ingin mengajak jamaah semuanya, yuk kita sharing konsultasi hukum di pagi ini. Ya, Ustadz Khalis, Baik. sementara pemantiknya seperti itu, mudah-mudahan Ya. kajian kita bisa ada feedback dari jamaah-jamaah semua tentang hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seperti Ya. itu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah. Baik, jemaah kita manfaatkan ya waktu untuk sama-sama sharing, kemudian juga ada yang berkonsultasi itu berkaitan dengan hukum syariat ya, yang tadi karena ada soal misalkan soal waris, tadi ada memang disyariatkan untuk ada penetapan dari pengadilan saja. Kalau untuk Iya, hukum, jadi sekarang ini kan rata-rata saya yakin juga kebanyakan waris itu hanya lisan gitu ya nih. Kamu bagiannya ini, kamu bagian ini gitu ya. Kemudian mungkin ada seorang ustadz atau kiai yang di setempat kemudian yang mengatur warisnya, tapi tidak ada penetapannya ini yang menjadi repot nanti akan takutnya ada gugatan di kemudian hari saja. Dan, iya. dan ini mungkin sebelum nanti saya sharing, saya ingin perdalam lagi soal tadi soal penetapan ahli waris itu, Ustaz. Mm. Ketika barangnya katakanlah rumah ya yang tidak sama gitu ya, punya anak tiga, ada tiga rumah, tapi nilainya berbeda-beda gitu ya, secara nilai. Nah itu berarti memang harus dijual semua dulu ya saya baru akan bisa menjadi panduan ketika kalau diserahinnya satu rumah kan pasti akan berbeda nilainya gitu tadi. Itu memang gitu ya ininya. Baiknya harus dibuangkan dulu baru nanti dibagi sesuai dengan ketentuan gitu. Ya, eh, s- untuk di proses di pengadilan agama, Faris, mengenai penetapan ahli waris itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, hanya menetapkan siapa sih ahli waris yang sah menurut Islam yang akan ditetapkan di pengadilan agama. Yang kedua, menetapkan bagian-bagian antar sesama ahli waris. Jadi ada dua. Jadi kalau kita tidak ada permasalahan mengenai eh, bagian-bagian kita, kita cukup sampai di penetapan ahli waris. Siapa ahli warisnya? Begitu, Ustaz Khalis. Hmm. Nah, penetapan ahli waris ini yang pertama, ini yang sangat penting ketika ahli waris nanti misalkan dia mau balik nama di PPAT dimintakan penetapan ahli waris, gitu kan? Penetapan ahli warisnya itu maksudnya gini, siapa aja sih ahli warisnya begitu. Nanti ditetapin tuh dalam penetapannya siapa ahli warisnya. Misalkan ahli warisnya adalah suami, terus dan kedua anak begitu. Kalau nggak ada anak, suami dan adik-adiknya begitu misalkan. Atau masih ada ibunya, ibu, suami dan anak-anaknya. Seperti itu, Ustaz Khalis. Itu yang Hmm. pertama. Jadi yang pertama hanya menetapkan secara Siapa aja? sah siapa ahli warisnya. Yang kedua yang tadi Ustaz Khalis sampaikan mengenai penetapan pembagiannya. Penetapan pembagiannya juga bisa dibagi dua nih Ustaz Khalis. Ditetapkan yang pertama bahagiannya sesuai hukum faraidnya. Misalkan ahli warisnya adalah anak perempuan dan laki-laki. Langsung ditetapkan ahli warisnya misalkan anak perempuannya Ahmad, yang perempuannya namanya Aminah begitu. Si Ahmad mendapatkan dua bagian dari
dua kali dari si si Aminah seperti itu. Terusnya si Ahmad dan Aminah, terus Aminah mendapatkan dua, si apa namanya, Aminah mendapatkan satu, si Ahmad mendapatkan dua, seperti itu. Jadi ada dua, jadi ada yang penetapan ahli waris saja, yang kedua sampai dengan penetapan bahagian-bahagiannya, dan kemudian itu dikonversi kepada harta waris yang ada, seperti itu. Tadi nanti soal tadi balik nama, ini satu kasus tadi ya. Sebuah rumah peninggalan Ya. dari orang tua, Mm-mm. kemudian si orang tua itu punya katakanlah anak dua ya, yang laki-laki sama perempuan. Dan Mm-mm. kelas pembagiannya laki-laki dua kali lebih banyak ya dalam Iya, hukum syariat. Nah ini si anak perempuan itu ingin memiliki rumah itu dan ingin balik nama. Tentu bagian si kakaknya atau adiknya katakanlah yang laki-laki itu kan harus harus dibayarkan nilai rumah itu kan Ustaz ya ke si iya, betul. apa namanya saudara laki-lakinya itu gitu ya. Artinya kalau rumah itu tidak dijual berarti dalam jatuhnya hukumnya dihutang gitu ya. Iya, betul Apakah itu Ustaz Khalid. bisa dibalik nama ketika pas statusnya masih hutang ataukah baru setelah lunas ada pernyataan lunas baru rumah itu bisa dibalik nama gitu. Nah, pertanyaan tadi, apakah bisa dibalik nama? Selama ada penetapan ahli waris yang dipersyaratkan itu ada gitu. Kemudian ketika balik nama itu otomatis ini rumahnya satu ya, rumahnya satu. Terus yang ahli warisnya dua. Nah, ketika balik nama, nanti rumah itu akan menjadi dua nama dulu, Ustaz Khalis. Hmm. Menjadi dua nama. Menjadi dua nama, si abangnya sama si adiknya begitu. Nah, setelah itu barulah si abang, kalau misalkan si adiknya si yang perempuan ini pengen, saya pengen rumah ini dong gitu. Ya udah, berarti dia, si orang yang tadi bisa bisa kata kalau mau murah bisa dihibahkan, tapi dia hutang ya. Nanti dibuatkan surat bahwasanya oke, ini buat kamu tapi kamu bayar sekian ya. Ya sudah, dibuatkan surat pernyataan hutang gitu, bahwasanya si yang perempuan ini hutang kepada adiknya, kepada abangnya, seperti itu. Tapi intinya kalau mau balik nama, selama ada syaratnya tadi, penetapan ahli waris, ya boleh gitu. Itu yang pertama. Atau bisa juga begini, ketika dia balik nama waris, si si yang abangnya bilang, saya melepaskan hak waris ini, melepaskan hak waris ini supaya si perempuan itu langsung ke nama dia. Itu bisa juga seperti itu. Itu biasanya dilakukan untuk eh, ini apa namanya, mengurangi biaya-biaya BPHTB. Kalau pendapatan mendapati hak tanah dan bangunan itu berdasarkan waris, biasanya BPHTB-nya bisa nol ataupun diminim minim banget gitu. Tapi kalau BPHTB-nya melalui jual beli, ya itu lumayan besar. Kalau tanahnya juga besar tapi persentasenya lebih besar gitu, begitu Ustaz Khalis. Baik. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sudah jelas ya. Nah, ini sudah ada yang ingin bertanya. Bu Susi Amalia, silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah berikan keberkahan untuk Ustadz dan seluruh tim dari eh, kajian ini. Amin ya Rabbal. Sebelumnya saya minta maaf, tutup kamera ya Ustadz. Ya, nggak apa-apa Ibu. Jadi begini Ustadz, saya mau bertanya, kurang lebih Mm-mm. sebulan yang lalu saya itu mendapat amanah dari keluarga suami. Mm-mm. Beliau itu eh, dalam kondisi sakit yang sudah tua dan saat itu istrinya baru meninggal. Jadi pada saat istrinya meninggal, beliau Mm-mm. itu memberikan wasiat kepada saya, tapi berupa rekaman, Ustadz.
Jadi saya ada Mm-mm. videonya. Jadi menjelaskan bahwa beliau itu dekat rumahnya ada tanah kurang lebih 700 meter. Tapi dia tidak memberikan bukti apa-apa ke saya. Saya juga nggak berani minta karena kondisi sakit seperti itu, Ustaz. Sementara beliau itu punya anak putri dua, eh, ya udah pada menikah. Jadi langkah dan itu dua putrinya tidak tahu kalau bapaknya itu punya tanah seperti itu. Dan untuk Hmm? letaknya juga hanya kira-kira aja, ya di dekat sini gitu. Terus Iya. saya harus bagaimana ya Ustadz menyampaikan ke anaknya apakah ini harus tetap saya simpan sampai nanti. Nah sekarang itu si bapaknya itu dalam kondisi koma Ustadz. Jadi saya nggak bisa apa-apa lagi nih. Bagaimana Ustadz minta pendapatnya? Jazakillah khair. Eh, Terima kasih, Ibu Susi ya. Iya Ustadz. Ustadz. Iya, Bu Susi, mengenai wasiat memang sebenarnya pada prinsipnya wasiat tidak harus berbentuk akta notaris sebetulnya ya. Wasiat memang tidak harus berbentuk akta notaris. Bisa wasiat di bawah tangan dan bisa dilakukan secara lisan. Kalau tadi berarti secara lisan. Nah, kalau ngomongin lisan berarti kan harusnya ada ada saksinya nih, Bu. Oh iya, ada satu Heeh. saksinya sih sebetulnya anak saya perempuan sama anak laki-laki saya. Terus ada satu orang dari keluarga yang lain, laki-laki. Mm. Nah, terus kalau nanti itu kan harus diketahui juga wasiat. Nah, kemudian gini, kalau ngomongin wasiat, berarti kan ada yang mewasiatkan, ada yang menerima wasiat, ada barang atau harta yang diwasiatkan gitu ya. Ya, nah Ustaz. Ya, Nah Ustaz. nah sekarang gini, seseorang yang saat ini sedang koma, dulu pernah mewasiatkan sebidang tanah. Nah, ibu yang diberikan amanah wasiat itu harus harus memperjelas. Ini wasiat ini bagaimana bunyinya? Ibu bisa bahasa media diverbatim ya Ustaz Falis. Kan dari omongan itu langsung dituliskan ke dalam verbal gitu. Bos Oh iya. segitu kan Hmm, apa pesannya gitu. Berarti ini kan wasiat lisan. Nah, iya. ketika itu ibu langsung tahu, ibu langsung cek yang diwasiatkan itu hartanya di mana. Harus itu, Bu. Oh iya. Langkah kedua kita ngecek. Nah, langkah kedua kita ngecek karena megang amanah itu kan sebenarnya capek ya, Bu ya. Iya, kayak punya utang Ustaz. Iya, megang amanah itu capek, berat, kita juga bingung. Jadi karena itu capek ya kita harus jelas yang kita pegang tuh apaan. Jangan Oh iya sampai iya. begini, Bu. Iya, jangan sampai begini. Ada seseorang kirim datang ke kita. Ini tolong pegang eh, peti ini ya, peti kayak peti tempat perhiasan. Tolong jangan dikasih siapa-siapa. Nanti kalau saya sudah meninggal, kamu baru boleh buka. Nah, itu Iya. ribet itu, Bu. Ibu nggak Iya. tahu isinya apa. Nanti kalau misalkan suatu saat ternyata isinya adalah sesuatu yang mafsadat, misalkan ganja gitu atau Oh heroin iya. atau atau sabu segala macam tuh bagaimana? Ibu mau Iya. jelasin ke siapa seperti itu kan? Iya. Nah, dalam hal ini tanah, ibu pertama ngomongin tanah hak kebendaan berarti yang ibu cek yang pertama nih, ibu harus tahu di mana letak tanah itu, Mhm. oke? Iya. Di mana letak tanah itu. Nah, ketika ibu tahu di mana letak tanah itu, ibu harus tahu ini punya siapa, begitu. Iya. Kalau memang secara hukum itu sah punya pewaris, maka dia boleh mewasiatkan itu memang. Pertama ya. Hmm, iya. Tapi kan kita nggak tahu nih, Bu, sebelum ibu ngecek. Ini Iya. jangan-jangan tanahnya masih atas nama orang lain. Nah, itu belum sah itu, Bu. Oh iya. Amanah itu Iya. tidak sah itu. Hmm.
Jadi harus ada Begitu. dokumen ya, Ustadz ya. Iya, ibu harus tahu dulu. Ibu harus tahu dulu. Setelah ibu tahu itu sah, berarti sah kan? Nah, terus Iya. selanjutnya yang ketiga, ibu harus mengerti kira-kira yang diwasiatkan adalah jumlahnya melebihi sepertiga nggak dari harta si orang mewasiatkan. Oh, Jangan-jangan nih Bu, jangan-jangan rumah dia 100 meter, tapi tanahnya itu 1000 meter. Nah, itu nggak boleh. oh, cuma sebidang tanah aja katanya Ustadz kosong 700 meter. 700 meter. Nah, terus tanah Iya, dia yang dia tempatin berapa meter, Bu? nggak bilang aja, nggak bilang bahwa saya punya harta ini gitu. Jadi nanti tolong sampaikan ke anak-anak. Udah gitu aja Ustadz. Oh, Sementara oh, oh iya ya. Oh, kalau 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 begitu maksudnya bukan di itu amanah ya berarti ya Bu ya, bukan ya diwasiatkan, aman, ya bukan tidak hibah bicara wasiat. tidak bicara soal pembagian gitu, hanya untuk kasih tahu ke Oh, anak. oh, kalau begitu berarti ini adalah amanah pesan oleh seseorang untuk nanti disampaikan ke anak-anaknya gitu ya, Bu. Iya, karena dia pengen diam-diam gitu, nggak mau ngasih tahu dulu, katanya gitu. Hmm. Oh, karena apa, Bu? Ya, tadinya, tadinya karena beliau itu kan punya rumah besar, jadi untuk keluarga cukup. Nah, karena beliau merasa tua, jadi tanah 700 meter itu untuk mereka berdua suami istri, karena udah tua, nggak mau ngerepotin anak. Jadi dibalik, Tadinya. ya sempat mau dijual, tapi harganya belum cocok gitu. Nah, ternyata si istrinya baru meninggal, nah beliaunya sekarang sedang koma. Ya Allah. Jadi gini, eh, baiknya sih memang terhadap tanah tersebut diketahui dulu. Karena ibu sekarang lagi megang amanah nih. Amanahnya gini, eh, ini ada tanah saya 700 meter. Tapi ahli warisnya semua nggak tahu nih anak-anaknya kan. Iya, Nah, kalau ibu megang amanah gitu, tapi nanti pas naudzubillah ya, orang mm, suatu saat pasti akan meninggal. Misalkan ya, iya, pahit-pahitnya mm, meninggal. Kan mm, berarti itu jadi harta warisnya si anak-anak nih. betul, Betul ya, harta warisnya anak-anak. Nah, mau nggak mau ya ibu juga akan sampaikan ke anak-anak. iya, Heeh. Tapi masalahnya adalah saat ini tanah tersebut nggak ada yang tahu sebenarnya punya siapa, walaupun si bapak bilang bahwasanya itu tanah saya. Cuma iya, sejauh mana sih itu memang tanahnya? iya, Apakah betul, jangan-jangan belum ada SHM-nya? Apakah iya, jangan-jangan baru akta di bawah tangan? Nah, kalau akta di bawah tangan kan kesian, Bu. Susah, mesti diurusin dari iya, sekarang. Begitu. iya banyak. Mhm. Jadi harus kalau Jadi kalau saya sih ini di Jakarta atau di mana, Bu? di Jakarta Ustadz, di Ya, Cinere. ya, kalau saya begini, Mhm. biasanya kalau tanah-tanah, oh Cinere berarti Depok ya? Iya, Ya, berarti kalau saya biasanya ke lokasi, terus saya Sherlock, terus dari Sherlock mhm. itu saya cek tanah ini ada pemilikannya siapa, kemudian ke Oh, BP. Ya, kalau saya mhm. advokat ya, saya bisa melakukan itu Iya, dengan iya Ustadz. jalan-jalan tertentu itu bisa kayak gitu. Oh, ini ternyata miliknya si bapak ini. Udah, alhamdulillah Mhm. dapat. Berarti benar. Nah, tinggal kita cek nih keberadaannya. Sertifikat ini ada di rumah atau jangan-jangan Nah diagunkan. itu dia. Kan kita nggak tahu. Ah, iya, 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 Begitu, Bu. Karena apa? iya, Ahli waris itu selain mendapatkan hak dari harta waris, dia juga dari pewaris, dia juga mendapatkan kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dari pewaris. Jadi bukan oh hak iya aja, betul, tapi iya kewajiban betul, juga dia dapat. Seperti itu Ibu Susi. iya, iya, Insya Allah. Insya Baik Allah Ustadz, mudah-mudahan amanahnya lancar Bu. amin, amin. Semoga dimudahkan Amin. saya. Iya, ya. Iya. Jadi apa Ustadz kan ini pesannya kalau sudah meninggal. Nah, tapi kan sekarang dalam keadaan begini, saya tetap harus menahan diri untuk belum bicara ke anak-anaknya atau bagaimana Ustadz? Ya, kalau misalkan apa namanya pesannya seperti itu pas sudah meninggal, ya udah nanti aja gitu. Oh, Tapi yang tadi saya iya, bilang, ibu mesti
mesti tahu juga tuh di mana tanahnya. Nah, Iya. ibu bisa cek dulu ke tetangga sekitar, ini tanahnya bapak, tanahnya siapa ya pak gitu. Kan pasti ada Iya, yang iya. tahu tuh, bisa Oh iya, gitu. baik. Iya, Dan iya. ini harus Baik. ada secara sertifikat juga harus diurus ya Ustaz ya. Iya, jangan-jangan ya itu Solis, namanya di Jakarta ya. Iya. Iya. Di Jakarta Iya. Bu, ngeri tanah kosong tuh, nggak ditempatin jangankan bertahun-tahun, dilihat wah 3 bulan, 4 bulan kosong, wah langsung dipager sama orang-orang tertentu. Iya. Astagfirullah, Jadi astagfirullah. harus Baik. secara hukum mungkin bisa dicek juga ke Badan Pertanahan Ustaz ya. Iya, Bisa jadi itu Oh, sudah begitu. iya. Oh, Jadi bisa bisa ke BPN ya, iya. Ustadz. nanti Iya gini, Baik, mungkin baik. kalau ke BPN Ibu secara mandiri langsung pasti nggak bisa Bu, saya bilang. Tapi Oh, kalau Ibu punya dasar bukti apapun gitu, itu bisa. Nah, kalau saya caranya ya tadi, kalau orang-orang hukum tuh biasanya ke lokasi tanah, kemudian Sherlock mendapatkan titik koordinat, kemudian hmm, saya membuka aplikasi tertentu yang saya tidak bisa sampaikan ya. ya, Kemudian saya di situ dapat informasi tentang titik koordinat tadi, baik ya, berupa NUB, nomor induk bangunan berapa. ya. Nah, nanti dari nomor induk bangunan saya bisa cek di atas nomor induk bangunan ini ada SHM atau SHGB. Oh, Oh ternyata iya, ada SHM misalkan. SHM-nya iya. milik siapa? Nah, itu saya bisa cek seperti itu, Bu. Oh iya, oh iya, baik. Insya Allah jazakumullah khair Ustadz. Intinya, Afwan Bu, Ustadz. Heeh, intinya Ibu Susi, yang pertama iya, Ibu lakukan sebagai masyarakat umum itu yang pertama iya, mesti mesti ke lokasi. Yang kedua, iya, Ibu coba cek di sekitaran tetangga tuh tanah, misalkan tanya iya. RT, tanya samping kanan atau kiri, ini Oh tanah iya, siapa? Bener gak ini tanah ini gitu. Kalau udah bener, udah oh oke, iya, udah selesai. oh Enak sampai iya, di situ karena masyarakat umum gitu. Dan pastikan iya, tanah itu iya, tidak diambil orang gitu. iya. Ya Allah, iya, iya, iya. Iya, Baik, jadi cek tetangga itu penting ya Ustadz ya. penting karena Ibu Iya, cuma diamanahkan ini katanya iya, bapak kamu ada tanah di sini begitu. iya dekat Khawatirnya sini. nanti khawatirnya Bu, Ibu malah disalahin sama ahli waris. Kenapa Ibu nggak bilang ini dari awal? Iya, Kalau begini kan saya jadi bingung ini tanahnya jadi masalah gitu. iya. Misalkan Betul, nanti. itu dia. Karena Iya. nggak ada dokumen. Baik, Iya. Ustadz, Ustadz kalau misalkan tidak keberatan boleh minta nomor HP, barangkali nanti saya mau konsultasi. Insya Allah ada di Iya, grup ya, oh, di atau grup. ada di chat ya. Oh, Iya. silakan Nanti Ibu di chat bisa bisa. dicek. iya, Nah, bisa dicek di iya. grup ada Ustadz Saifullah Abu Bakar ya. Oh iya, iya. Ya Saya baik, di Depok Bu baik. rumah. Kenapa Ustadz? Saya di Depok rumah. Oh di Depok Ustadz. Wah itu, Masya Allah. Ya baik kalau begitu. Jazakumullah khair Ustazah. Semoga Allah Ya, mudahkan. Ya Baik. baik. amin Lanjut Bu amin. Assalamualaikum Yani ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salam, salam. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum Ustaz Halis. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yani. Ustaz, terkait waris nih, sebagai Iya. orang tua, saya kan punya 2 ahli waris, perempuan dan laki-laki. Itu Oke. sebaiknya kita, saya maksudnya, sebaiknya saya ceritakan ke anak bahwa, bundanya punya ini. Terus selain bercerita juga, apakah perlu maksudnya sebaiknya gimana sih Ustaz? Apakah harus seperti yang Ustaz tadi sampaikan, harus ada misalkan ke lawyer gitu kan, ada atau, tulis, tangan misalkan bundanya punya ini, nanti, pembagiannya seperti apa. Karena pernah pengalaman itu setelah ada keluarga yang meninggal itu kasihan juga ahli warisnya itu mereka ngurusnya kemana itu kadang suka kebingungan Ustadz. Nah itu sebaiknya gimana ya Ustadz? Terima kasih. Ya, Bu Yani, untuk pembagian harta dari orang tua kan banyak caranya nih. Ketika kita masih hidup, caranya adalah hibah. Sudah bisa tuh dihibahkan dari semasa kita hidup. Kalau memang kita ingin memberikan sebagian harta kita kepada anak-anak. Karena begini,
Semakin besar harta waris, semakin berat godaannya tuh, Bu. Semakin besar harta warisan gitu, semakin berat godaannya nanti. Karena ahli waris kita, anak-anak kita, ketika ada kita dan ketika setelah kita bisa jadi berubah, bisa jadi tidak begitu. Bisa jadi berubah ke yang buruk, bisa jadi berubah yang lebih baik lagi begitu. Tapi kan kita berdoa mudah-mudahan berubahnya kepada yang lebih baik lagi. Nah, dalam hal kita punya harta gitu ya, punya harta. Nah, sebaiknya memang menurut saya kita terbuka kepada keluarga kita. Sebaiknya harta-harta kita, lalu ketika anak-anak kita sudah cakap hukum, itu baiknya sudah langsung kita hibahkan kepada anak-anak kita. Kita hibahkan dengan tetap menjaga 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 keamanan. Menjaga keamanannya seperti ini. Anak-anak kita sudah cakap hukum misalkan, tapi karena dia belum menikah, kita sudah hibahkan, tapi kita tidak berikan tuh. Misalkan tanah, kita punya tanah 2 bidang tanah, 200 meter sama 400 meter misalkan. Yang satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Oh, yang anak laki-laki kita kasih 400 meter tuh langsung. Kita hibahkan, kita minta tanda tangan dia, kita langsung balik nama ke atas nama anak laki-laki kita gitu, dan satu lagi atas nama anak perempuan kita. Sudah balik nama SHM-nya semua, tapi tetap masih kita pegang. Nanti suatu saat dia menikah, barulah boleh dia gunakan untuk dia membangun mahligai rumah tangga seperti itu. Khawatir, karena kan ada kekhawatiran juga kalau misalkan diberikan sebelum menikah, nanti khawatirnya itu SHM malah dijual, digunakan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, seperti itu. Yang kedua, terkait wasiat misalkan. Ada orang yang berwasiat, suatu saat nanti ketika saya meninggal begitu, maka kamu sepakat nggak, kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Oh ya Bu, Pak, saya mah sepakat aja, boleh aja gitu. Ya sudah, kalau sepakat kita tanda tangan ya. Nah, ketika mau seperti itu, wasiat itu namanya wasiat hibah. Nanti harus dinyatakan dalam akta notaris sebaiknya seperti itu, supaya lebih kuat. Supaya nanti ketika sudah terjadi gitu, sudah tinggal menjadikan lampiran bukti di pengadilan agama bahwasanya kami sudah bersepakat begitu. Jadi begitu Bu, harusnya sih terbuka kepada ahli waris kita. Tetapi pembagiannya di Islam kan ada hibah, ada wasiat sama waris. Hibah itu adalah pemberian ketika kita masih hidup. Wasiat adalah pemberian ketika kita sudah meninggal nanti dijalankannya, dan waris adalah harta peninggalan waris, seperti itu. Seperti itu Bu. Termasuk kayak misalkan tabungan, misalkan ada saham atau life insurance gitu, semua juga harus diceritakan ke anak ya Ustadz, bahwa nih bundanya punya ini. Iya. Terus Jadi begini Bu, biar supaya mudah untuk si ahli waris ngambil itu apa harus dibuat, karena kan kalau urusan ke bank tuh agak ribet ya, persyaratannya AB segala macam, ribet banget gitu. Nah itu iya, gimana baiknya gitu. Ibu, saya pernah nanganin kasusnya mantan Presiden Pertamina Eksplorasi, Presiden Pertamina EP gitu. Ini orang yang di bagian hulu nih. Kan Pertamina punya anak-anak perusahaan. Ada Pertamina Gas, ada Pertamina Retail gitu ya. Ada Patra Niaga. Ini Pertamina EP ini orang yang kerjaannya cari sumur, terus mengeksplorasi minyak. Nah, salah satu Presiden Pertamina EP itu saya kuasa hukum keluarganya tuh. Sampai sekarang. Jadi si mantan Presiden Pertamina ini yang sekarang almarhum sudah,
namanya Pak Rudi Gunawan ini, dia Bu, semua dokumentasi administrasi harta itu dia buatkan file rapih banget. Dia punya asuransi di waktu itu ada asuransi di apa tuh yang Prudensial, di Prudensial. Dia polisnya, persyaratan-persyaratan segala macamnya itu semuanya ada dijadiin jadi satu. Terus dia punya tanah di Pancawati sekian hektar, ada. Terus ada tanah di Sukabumi, ada. Jadi ada filenya Bu. Jadi pas saya terima mau ngurusin, wah udah lengkap banget gitu. Alhamdulillah. Kenapa tetap pakai saya? Karena anaknya masih di bawah umur, masih belum bisa ngurusin. Si ibu ini salah satu istri pejabat yang tidak ikut-ikutan nih sama yang lain. Saya kenal klien saya nih, si istri pejabatnya orangnya sederhana banget Bu. Rumahnya besar, tapi pakaiannya tuh sederhana gitu. Dan dia emang bukan tipe perempuan yang luaran. Dia tipe perempuan yang in the home gitu. In the home. Yang di rumah aja. Suaminya pulang, dia masak, dia ngobrol begitu kan. Nah, dan tidak kemana-mana. Akhirnya saya lah yang jadi kuasanya, saya ngurusin semua. Nah, ketika sudah ada dokumen itu Bu, lengkap, itu enak. Jangankan saya seorang advokat, jangankan anak ibu seorang biasa, misalkan saya yang seorang advokat, kalau dokumen itu tidak ada, ya akan kerepotan dan kita ngurus dari awal lagi begitu. Nah, sekarang ibu mulai dari sekarang misalkan ada asuransi, deposito, saham, semuanya disiapin Bu. Ini misalkan untuk deposito, ibu harus tanya ke pihak banknya, Pak, kalau untuk pencairan deposito, persyaratannya apa aja Pak? Kalau untuk pencairan ya kan? Untuk pencairan persyaratannya apa aja? Misalkan fotokopi KTP warna, KK, akta kelahiran, buku deposito, segala macam tuh. Nah, persyaratan itu harus dijadiin satu, seret gitu. Kemudian untuk yang saham, persyaratannya apa aja kalau untuk pencairan? Ini, seret, seperti itu. Semua jadi udah disiapin. Nah, kalau yang apa namanya, walaupun persyaratannya hampir sama, tapi udah disiapin per file gitu. Jadi ntar kita keluar, udah ada syaratnya semua gitu. Tinggal melengkapin, misalkan dua, apa tadi, penetapan ahli waris dari pengadilan, sama satu lagi biasanya akta kematian. Seperti itu, Ibu. Ya Allah, syukur Ustadz untuk penjelasannya sangat terinspirasi banget ini. Masya Allah. Kalau Ya, nilai itu bisa jadi tidak perlu harus disampaikan juga saja. Yang penting si anak tahu bahwa ibunya, ayahnya atau orang tuanya punya rekening A, B, C, D gitu ya. ya. Nilainya mungkin tidak perlu dikasih tahu ke anak. Kadang-kadang ketika anak, ternyata banyak juga uang ayahnya minta banyak. Nah, betul betul Artinya betul. memang itu strategi aja. Yang penting mereka tahu bahwa orang tuanya punya harta sekian-sekian, nilainya mungkin nggak perlu harus dikasih tahu juga. Yang penting ada tanah apa sebanyak ini di daerah ini gitu kan ya. Ada rumah, ada tadi deposito, ada ini. Yang penting eh, tahu juga anak mungkin tentang itu gitu ya. Ya, Kalau saya gini Ustaz, saya bilang ke anak saya, ini Bunda punya 2 asuransi, satu untuk Tania, satu untuk Nabil, tabungan Bunda. Tapi untuk kayak tadi Ustadz bilang, persyaratan nanti ketika saya wafat, terus apa namanya, dilampirkan file per dokumen itu belum, ya insya Allah nanti tuh buat terinspirasi juga tuh. Iya. ya memudahkan ya Bu ya jadinya ya, insya Iya Allah. betul betul iya. Terima kasih Ustadz. Iya, Baik. sama-sama. Bunda Aisyah silakan. Tadi sudah mau nanya juga. Ya, terima kasih, Usbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang advokat, Salam warahmatullahi wabarakatuh. izin nih, ada beberapa hal sih yang mau ditanya mengenai wasiat sama hibah, gitu ya. Ya.
kalau mengenai soal hibah, kalau kita nih invest nih di satu perusahaan lah gitu ya. Terus kita kita kan dapat ininya setiap bulan tuh. Harusnya kan tiap tahun gitu ya. Dapat fee-nya itu tiap tahun, tapi karena kita memang penghasilan dari situ jadi minta per bulan gitu. Dan itu bisa. Tapi sama anak-anak bilang gini, Mama punya invest di sana, tapi penghasilannya untuk kehidupan hari-hari, hasilnya untuk sekarang. Jadi kalau untuk sekarang itu nggak bisa diutak-atik gitu, walaupun ada kebutuhan apa gitu, karena itu sumber penghasilan gitu. Tapi jika kalau suatu saat Mama udah nggak ada, itu akan menjadi milik kalian berempat, dibagi rata. Nah, itu apa bisa gitu, Bang? Maksudnya kita jadikan hibah, tapi dibagikannya nanti mungkin di saat kita udah nggak ada, tapi kita nggak mau itu menjadi warisan. Karena apa? Kan kalau menjadi warisan itu eh, pasti yang laki-laki akan jauh lebih banyak gitu kan. Ya. Nah, saya pengennya di 4 anak ini, karena perempuan saya cuma satu, pengennya dibagi sama gitu. Karena mungkin kalau anak laki-laki saya bisa, oh udah nanti dikasih adik aja, dikasih kakak perempuan aja, tapi kan orang sebelahnya kita nggak tahu gitu kan. Ya. Nah, saya pengennya seperti itu. Terus dua, mengenai kalau apa namanya rumah. Rumah Ya. rencananya saya juga bingung nih. Eh, apa bisa dijadikan seperti itu hibah gitu ya? Nanti suatu saat kalau mama udah nggak ada, ataupun saat ini kalau rumah itu laku, kalau mama masih hidup akan dibagi 4. Tapi kalau mama sudah tidak ada, inginnya tetap dibagi 4. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Maksudnya apa itu bisa dikategorikan yang akan jadi hibah atau akan tetap jadi warisan dan dibagikan sesuai agama gitu? Ya. Oke, siap. Ya, ya. Makasih, Bu. Ada lagi, Bu? Itu dulu deh. Kayaknya Ya, kita masih belum tenang soalnya kalau belum tahu nih, karena kita kan umur nggak tahu gitu ya. betul. Ya Allah, kalau masalah umur ya deg-degan Iya, juga ini. Apakah kita pengennya jelas gitu. Kita dipanggil tuh pengennya jelas nih anak-anak nih nggak ada selek apapun gitu. Karena yuk, harta itu sesoleh apapun orang akan tetap bisa jadi selek gitu. betul betul. Urusan harta gitu. Urusan harta. Makanya ya mudah-mudahan udah selesai tuh pas sudah kita nggak ada, masalah harta Amin. tidak jadi masalah lagi. Yang pertama gini, Amin. terkait investasi. Kalau di perusahaan itu, di perusahaan yang Mm-mm. kita kenal itu sebenarnya kalau perusahaan ya, kita Iya, tidak mengenal investasi sih. Kita mengenalnya saham. Tapi betul. kalau misalkan perusahaan itu membuat sebuah perjanjian bahwasanya dia butuh modal, begitu kan? Iya, Butuh modal usaha atau modal kerja. Nah, lalu dia mengeluarkan surat dari modal kerja ini nanti saya akan berikan dividen setiap tahun. Biasanya kan dividen itu setiap tahun ya kalau betul. perusahaan. Iya, Kalau investasi kemudian misal dividen itu sebenarnya Bu, kalau misalkan saham nih ya, kalau saham iya. kan dividen. Iya, Dividen itu saham tuh betul, fluktuatif. saham. Saham Iya, sebenarnya saham. saham berarti ya, bukan Iya, investasi ya. saham. Saham, saham. Oke, saham. Nah, saham itu setahu saya itu kan fluktuatif, Bu. Betul. Iya, fluktuatif. Jadi kalau yang Ibu sampaikan tadi bisa jadi begini. Sebenarnya Ibu sudah punya hak di 1 Januari 2026 misalkan. Punya haknya sekitar 10 juta misalkan ya, atau 12 Iya, juta lah mudahnya. iya, Ibu punya hak di 1 Januari itu 12 juta karena dividennya ini dividen 2025. Eh, jangan kasih saya langsung deh, kasih saya sejuta-sejuta aja per bulan begitu ya. iya, Begitu ya, begitu dulu. siap. Kita pahami dulu gitu. Nah, yang Ibu sampaikan tadi berarti kan Ibu punya pemasukan 1 bulan setiap bulan dari dividen yang sebenarnya sudah jelas jumlahnya itu dividen. Iya, Terus pertanyaan selanjutnya dari Ibu, apakah kemudian nanti
dividen itu bisa dibagi rata? Jawabannya adalah bisa. Caranya apa? Caranya dengan wasiat hibah. Jadi kalau hibah kan itu dikasihnya sekarang, Bu. Kalau wasiat berarti dikasihnya setelah meninggal kan? Betul. Nah, wasiat inilah yang kemudian kita buat, ibu buat di notaris. Iya, Atau kemudian nggak usah di notaris dulu. Ibu bisa ngomong ke perusahaan, Pak, Bu, kalau misalkan nanti saya meninggal, saya akan membagikan rata kepada anak-anak saya atas nama ini, gitu. iya, sudah ada pembicaraan ke sana. Nah, itu harus dituangkan, Oh harus gitu. dituangkan di Iya, iya. di apa di ini Di, perusahaan supaya di perusahaan tahu bukan sepihak dan perusahaan menyetujui gitu. Supaya iya, apa? Supaya nanti secara otomatis nggak usah ngurusin segala macam lagi. Ah, capek Bu. Kalau misalkan betul. sekarang Kalau udah nggak sudah ada. betul betul. Iya, jadi dibuat secara otomatis. Pak, saya minta tolong dibuatkan klausul baku perjanjian antara saya sama saya selaku pemegang saham dengan Iya, perusahaan bahwasanya nanti saat saya meninggal dunia eh, saham ini secara otomatis berpindah kepada 4 anak saya atas nama ini gitu. oh iya, Oke, nanti dibuatkanlah sama perusahaan kan, tinggal ibu tanda tangan. Nah, setelah ibu tanda tangan, nanti ibu minta langsung, biar tidak repot, apa persyaratannya. Nanti sudah dilampirkan tuh Bu, di surat itu, yang ibu pegang dan perusahaan pegang. oh iya, iya, Persyaratannya misalkan KTP, segala macam itu, bukti saham, segala macam itu langsung dilampirkan. Dan ini nanti minta proses pengalihan sahamnya itu hanya sekedar tanda tangan dari penerima saham segitu. Itu yang pertama. Jadi mesti ada eh, apa namanya surat yang bisa tanda dipegang oleh. tertutup gitu ya, itu ya. Iya, Nah, iya. Heeh. Begitu juga tentang yang tadi Bu, yang rumah, rumah. Heeh. iya betul. Nah, eh, itu namanya wasiat wasiat hibah. Kalau saham beda nih ya. Kalau ini rumah nih. Kalau memang ibu pengennya begitu, maka ibu saat ini harus ngobrol dulu sama anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana kalau nanti rumah ini dibagi rata? Kira-kira kalian sepakat atau tidak begitu? Iya, iya. Begitu dulu, Bu. Sudah, sudah, sudah kalau Sudah itu sepakat? sudah. Sudah Mereka sepakat? bilang itu terserah mama aja gitu. Kita sih nggak ngarepin itu. Kalau sekarang sih kan kalau anak-anak pribadi nih, anak-anak kandung sih bicaranya seperti itu, terutama laki-laki gitu ya. Mama nggak Ya, usah pikirin itu. Tapi kan nggak mungkin juga gitu. Kalau sekarang mungkin bisa, tapi kalau nanti suatu saat kita udah nggak ada, ya yang saya takutkan justru bukan anak-anak saya, tapi yang di sebelah-sebelahnya gitu. Itu yang akan jadi masalah takutnya gitu ya. Makanya yang saya bilang, oh sebelah yang pendamping sebelahnya, lah, yang pendamping, sebelah. pendamping, Oh, gitu. Ya, pendamping, ya. pendamping maksudnya. Iya, Eh, iya, iya. Misalkan istrinya atau suaminya begitu ya. ya betul betul. Ngasih Kan ngasih anak saya kan, bisikan-bisikan ya. iya betul. Ini kan anak saya laki-laki gitu ya, lebih banyak laki-lakinya nih gitu. Perempuannya Iya, cuma satu gitu. Nah, yang saya takutkan yaitu kalau dibagi secara hukum agama warisan gitu ya, otomatis anak perempuan saya akan dapat lebih sedikit gitu kan. Dan saya pengennya karena dia sendiri gitu kan, saya pengennya rata aja deh gitu dapatnya gitu. Ya, kalaupun saya bilang kata abangnya atau adiknya, mungkin nggak apa-apa mah, nanti kita kasih kok bagian kita. Kalau sekarang kan bisa bicara seperti itu, tapi kalau nanti ya Allah alam gitu kan. Nah, saya nggak pengen seperti itu gitu. ya. Pengennya Nah, pengen itu kalau nggak ada ya beres gitu. ya, Ibu, ini eh karena anak Ibu misalkan 4, yang laki-laki 3 ya. Iya, laki-laki 3, perempuan 1. Ini saya mau bicara yang pahit dulu nih. Bet- Boleh? Siap, siap. Ya. Kalau Ibu ngomongnya nanti berarti ngomongnya wasiat ya.
ibu berwasiat terhadap tanah ini dibagi 4 begitu ya. Cuma masalahnya kalau tanah tersebut adalah melebihi dari 1/3, maka akan batal tuh. Ketika si 3 orang tadi, saya keberatan. Walaupun sekarang udah dijadiin wasiat nih di notaris. Apalagi nggak ada wasiat sama sekali. Wah, itu pasti bisa 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 jadi konflik lah, rawan konflik. Iya. Nah, gimana caranya? Caranya hibah dari sekarang. Hibah Oh dari iya. sekarang. Kalau misalkan rumahnya 100 meter, mau dibagi rata ya cuma 25-25 misalkan. Kalau tanahnya Iya. 1000 ya 250-250. Nah, dihibahkan dari sekarang, tapi itu tidak langsung di apa namanya, Dibagikan dikasih. gitu ya. Iya, SHM-nya tidak dikasih. Semuanya sudah cakap hukum belum, Bu? Oh, belum. Belum, belum Belum. semuanya. Belum. Belum. Iya. Belum. Nah, belum semuanya. Belum. Karena rumah ini Nanti, sendiri masih surat induk, Bang. oh Jadi masih ada surat induk. beberapa rumah gitu ya, ada beberapa rumah. Nah, kebetulan rumah kita ini surat induknya gitu, karena kan tanahnya lebih besar dari yang lain gitu ya. Dan Iya. ini surat induknya, dan yang lain Loh, sih sudah pecah gitu. Dan surat tapi surat induk. induk itu kita yang pegang gitu. Nah, surat induk pasti dipecah, Bu. Mesti dibalik nama, Bu. Iya, iya sebenarnya mau balik nama, tapi ya gitu Bang, kasusnya itu tadi jadi di awal dulu itu sedikit saya beli rumah ini kan sudah jadi Mm-mm. gitu kan. Dan ya bodohnya kita lah awamnya ya, kita selalu berprasangka baik sama orang, kita cicil di awal itu nggak lihat surat. Cuman orang itu bilang, "Ini tanahnya sampai sini sampai sini." Oh ya sudah, kita kasih aja duit sampai selesai, sampai sudah selesai, begitu kita mau balik nama gitu kan, mau pecah, panggil orang BPN ke rumah, ternyata rumah kita itu ada di apa ya namanya, tanahnya itu jadi di belakang itu ada sekitar 30 meter mungkin ya, itu nggak dimasukin sama dia. Jadi dia bilang cuma tanah ibu sampai sini. Jadi yang 30 meter belakang itu dia bilang itu milik dia gitu. Tapi begitu orang BPN ke rumah, lihat suratnya kan surat ini udah ada di BPN ya, karena yang lain sudah pecah gitu kan. Tanah ibu sampai paling ujung, yang 30 meter itu, bukan sampai setengah ini katanya. Emang ibu nggak tahu? Kita dibilang gitu sama orang BPN kan? Ya nggak Mm. tahu. Memang ibu di awal belinya nggak lihat suratnya? Enggak, ya itu tadi. Mungkin karena kebodohan kita, karena kita percaya sama orang gitu, ini orang baik gitu kan. Mm. Ya seperti itulah jadinya. Dan untuk sekarang pengurusan itu, orang itu sulit gitu untuk ditemui gitu. Sedangkan orang yang menjual ke saya ini adalah tangan kedua Oh, gitu. Jadi orang pertamanya sudah menguasakan ke orang tangan kedua ini. Saya sempat datang ke orang yang punya, tapi kata beliau, Ibu urusannya sama bapak ini aja, orang kedua, karena saya sudah serahkan semuanya kuasanya sama bapak itu. Jadi jangan ke saya lagi. Nah, bicaranya seperti itu gitu. Nah, jadi saya juga bingung gitu. Nah, caranya seperti apa? Kenapa jadi sampai sekarang tuh masih terbengkalai ini surat-surat? Kok kayaknya solusinya susah banget nih, pengen cari banyak yang nawarin, tapi kok kayaknya hati nggak sreg gitu ya. Entar dulu saya pengen ketemu yang sreg, yang saya paham gitu kan. Karena kan selama ini ketemu kawan ada yang nawarin, sayanya nggak paham 100% gitu. Saya takut terulang kejadian yang awal gitu kan. Makanya mm. saya bilang, nanti dulu deh, akhirnya ditunda-tunda sudah dari tahun 2017 sampai sekarang Oh, gitu. 9 tahun. Betul. Nah, makanya saya juga bingung nih. Lagi 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 mikir gimana gitu ya, cara penyelesaian gitu kan. Karena orang Ya. ini kekeh yang 30 meter di belakang itu tanah dia. Tapi sedangkan di surat itu termasuk ke tanah bagian rumah saya gitu. Nah, itu bagaimana cara pengurusannya itu, Bang? 30 meter itu dia tempatin. Enggak, jadi gini, jadi di belakang sisa 30 meter itu, yang bagian bawah itu dia jadikan kontrakan. Dia Oh, kontrakin lagi sama orang lain gitu kan. Nah, dikontakin oleh saya si orang kedua ya? iya,
Jadi dia bikin kontrakan, karena kan dia bikin kontrakan nih gitu kan. Nah, dari tanah yang 30 meter di belakang itu dia bikin kontrakan, dia kontrakin lagi ke orang lain gitu kan. Karena selama ini saya nggak tahu, ya sudah. Dan dia bilang, oh ya Bu, rumah ini kan di bawahnya, di atasnya nganggur nih. Daripada rumah di bawah ada rumah, di atas nganggur, Ibu bikin aja gazebo di atas gitu kan. Nah, kita bikinlah di atas yang 30 meter itu gazebo di atas tanah yang 30 meter itu gitu. Makanya saya sempat diketawain sama orang BPN, ibu beli tanah di atas awan, ya bingung katanya gitu. Padahal mah nggak ada maksud tujuan ke sana gitu kan. Nah itu gimana cara penyelesaiannya tuh, Bang? Pertama kan ngelihat dokumennya apa nih? Dokumennya sertifikat atau bukan, Bu? Sertifikat, sertifikat. Sertifikat. Terus Iya, Ibu beli tanah tersebut pakai ke kuasa jual ya, ke kuasa jual iya, orang tuh. kuasa Itu jual betul. udah ada AJB-nya belum? Sudah. Sudah ada AJB-nya. Lalu kalau sudah ada AJB-nya, apa yang sulit lagi, Bu? Di AJB Eh, kan di AJB itu kan jelas betul, luasnya berapa meter, Bu? betul, betul, jelas, jelas. Iya, Justru ya itu tadi karena kebodohan saya gitu ya, kita nggak lihat surat itu dari awal. Justru nggak lihat lihat. surat Oh, ini dikasih ke tangan saya, tapi saya nggak cek gitu loh surat itu. Saya nggak lihat ini bagian tanah saya nih oh, sampai mana. gini, Bu, gini. Justru, mm-mm, Izin. Jadi gini, ya, ada orang beli tanah. Terus di awal kan pasti dia bilang tanah nggak tahu nih, Ibu waktu beli tanah dikasihnya luasan atau rumah, batas-batas. rumah sudah jadi rumah. Iya, maksudnya ini Bu, tanah yang Ibu beli rumah ini batasnya ini begitu Oh ya? iya 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 iya, dia bilang gitu. Ini Bi, rumah ini batasnya sampai sini yang ke bagian ke belakang gitu ya. Kalau bagian depan kan yang udah ketahuan gitu ya. Jadi ke bagian ke belakang nih Ibu batasnya sampai sini gitu. Jadi di batas tanah saya itu ada tanah 30 luas 30 meter persegi gitu kan sisanya. Nah, itu dia bangun Oke, kontrakan. Itu. oke, oke. Nah, ternyata Nah, itu masuk di tanah saya gitu. nah, Ibu tahu itu masuk di tanah Ibu dari mana tahunya? Orang BPN ke rumah waktu kita mau pengukuran tanah gitu kan, mau balik nama itu orang BPN kan ke rumah BPN Depok. Jadi Tapi begini, Bu. orang BP Jadi heeh, begini. Yang mestinya yang jadi dasar Ibu adalah AJB. AJB itu luasnya berapa? luasnya 167. 167. Nah, Ya, 167 itu dihitungnya kalau kan ketika kita mau balik nama, berarti kan ada ya, kita minta orang bagian ukur. Nah, ya, 167 itu betul. ketika di plotting, Heeh, di plotting pakai teodolit itu ya namanya ya. alatnya, itu dari mana sampai mana, Pak? Gitu kan. Sampai ke Dihitung. belakang itu. Oke, setelah dihitung, udah oke, ada surat ukurnya, udah selesai, Bu. Terus apa yang sulit lagi? Kan Tapi nggak perlu orang tanda BPN tangan dia. nggak mau ngelanjutin. Kata dia Apanya? ini jatuhnya jadi masalah karena orang yang kedua ini kekeh itu tanah dia, tanah saya hanya sampai di tengah itu gitu. Kata dia nggak masuk yang 30 meter persegi itu, padahal itu masuk ke tanah saya gitu. Jadi orang BPN ini ya Oh, berarti jadi kalau menolak kalau nggak ada tanah itu, berarti tanah ibu di atas kertas cuma 137. 167. Kan 167. Di AJ, AJ, 167. maaf, AJB-nya kan 167, Bu. Betul. Ya, pas di plotting sama BPN, 167 itu sampai belakang. Semuanya. Jadi iya sampai belakang, sampai Iya, belakang. artinya artinya kalau itu 30 meter dikurangin, berarti tanahnya cuma 137 gitu kan? Iya, tapi Iya. kalau di Nah, tanah di surat 167 gitu. tanah di surat, tanah di AJB maksudnya. Di AJB-nya iya Iya, 167 gitu. Iya, jadi ini mungkin iya. ini Ustaz. Jadi akan ada sengketa antara Bu Aisyah dengan si penjual pihak kedua tadi dan itu masih belum deal ternyata ya. Dan kalau dibawa ke hukum sebenarnya Bu Aisyah bisa menang nih karena AJB-nya jelas ya Ustaz ya. Iya, Kan kalau AJB. AJB-nya udah jelas, harusnya Iya, si nah si ternyata orang BPN BPN juga tidak harus mau melanjutkan lanjutin. balik nama karena dia akan berhadapan dengan tadi karena si pemilik lama yang penjual itu masih mengklaim bahwa itu adalah tanah miliknya yang 30 meter. Memang Betul.
ini harus ada kekuatan pengadilan kalau menurut saya ya. Dan itu memang Betul. kalau mau diurus ya akan ada sengketa di pengadilan saja. Begitu Ya, saja. eh, ini kalau kalau misalkan kayak gitu, ibu mau bersengketa, ya masuknya ke pidana dulu nih, LP bahwasannya ada orang yang memasuki pekarangan tanah ibu begitu, Hmm. begitu, maksudnya ke situ. Nah, setelah Iya. itu eh, baru deh ketika dia keluar, ketika di LP mungkin dia kan sudah akhirnya eh, mau keluar gitu. Kalau enggak ya ya dipidana Bu, mau nggak mau gitu. Tapi si si BPN mestinya yang ngikutin AJB di dia sih Iya, gitu. tapi dia bilang ibu kelarin dulu aja urusan ibu sama orang ini. Jadi bicaranya seperti itu gitu kan. Iya, Sedangkan orang ini susah untuk diajak bicara gitu, iya. ngilang terus nggak pernah ada di rumah gitu. Tadi Jadi kita Iya berarti bingung gitu caranya. solusinya laporan ke pengadilan, ke laporan pidana saja. iya polisi tentang Oh, ini tentang Ada memasuki pekarangan orang penyerobotan lain. tanah. Iya, dan oke. penyerobotan tanah. Seperti itu, Bu. Sudah jelas Bu Oh, Aisyah? dan itu kita bisa maksudnya kita bisa mengambil hak kita yang 30 meter itu gitu. Ya selama dokumen Ibu lengkap, jelas, dan intinya gini, di AJB Ibu 167, nah Betul. hitungannya 167 sampai mana, ya sudah, itu milik Ibu, gitu. Oke, siap, siap. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, Insya Baik, Ibu. Allah nanti saya hubungin Bang iya. Saipul. Oke, japri aja Bu Aisyah ya detailnya Insya Allah. dengan Abang Saiful ya. Iya, soalnya bingung nih, Masya Allah. Ya Allah, kalau nggak paham sama sekali gini nih, jadi akhirnya Iya, ditunda-ditunda karena takut salah gitu ya. Iya, iya. iya Ibu. Baik Bu Dian Bekasi terakhir ya karena udah Terima hampir jam kasih 7 ini. banyak, Bang Advokat Usbin, waktunya. Iya. Yuk, sama-sama. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Ustaz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan nih, Pak Ustaz. Oh, Ibu pakai alhamdulillah dulu nggak dulu? Hah? Udah tadi Bismillah. Ya, tadi malam itu Ibu. Oh gitu. Ya udah sekarang Ih, auzubillahiminasyaitonirrajim. enggak Bu, bercanda. Iya, ya, Iya, lanjut Ibu iya. dia. Pak Ustadz mau tanya, waktu saya mau umroh 2023, saya tuh yang namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. Anak saya tuh ini kan punya anak laki sama perempuan, yang pertama laki. Saya tuh kayak bikin apa ngasih tahu gitu loh. Mama nih punya ini, punya ini, punya ini. Itu jawabannya bikin saya ini juga sih gitu. Aduh gimana mah cara ngurusnya aku nggak ngerti. Ya kan nanya, kan kakak bisa nanya nanti gimana caranya ke bank gini 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 gitu. Terus apa? Cuma kalau saya perhatiin anak zaman sekarang itu nggak mau ribet gitu loh, Pak Ustadz. Nggak Iya. kayak orang zaman dulu ya, maksudnya ya diurus aja pelan-pelan nih. Terus ya jawabannya kayak gitu. Bahkan pernah bilang, mama mah kalau ngomong soal mati terus mati terus. Saya bilang ya mati kan kita nggak ada yang tahu kapan gitu kan. Nggak, Allah yang ini yang nentuin gitu. Maksudnya untuk menghindari seperti itu. Terus pertanyaannya Ustadz, umpama kita bikin surat hibah, itu tuh kalau ke notaris, notaris di mana aja atau sesuai lokasi dari rumah atau bangunan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, umi saya tuh pernah ngomong ke saya gitu, kalau dia kan suka dikirimin beras gitu ya. Kakek saya tuh kebetulan suka dikasih apa sih namanya kalau kiai itu? Surat apa bukan surat apa ya? Tanah bukan hibah apa ya? Wakaf. Ya wakaf gitu. Cuma kan zaman dulu tuh nggak jelas gitu loh administrasinya, hitam di putihnya. Terus umi saya tuh cerita kalau umpama ada peninggalan dari kakek saya 1 hektar di daerah Cimande Bogor. Nah yang mengelola itu sekarang kakak sepupu saya katanya gitu. Terus jadi sekarang ini dari hasil ininya aja Ustadz, apa hasil taninya, jadi suka dikasih beras gitu. Terus kalau umpama nggak jelas gitu gimana ya Ustadz ya? Maksudnya wakaf itu untuk wakaf pribadi kakek saya atau wakaf untuk umat gitu loh Ustadz?
Itu aja sih pertanyaannya. Ya, siap Bu Dian. Baik, yang pertama adalah mengenai misalkan apa tadi, tabungan atau Ya, saham atau apa tadi Bu di bank? bukan tabungan, terus ada logam mulia, gini gitu. Oke. Kalau logam mulia di rumah ya berarti? Kebetulan saya kan di rumah nggak punya brankas ya. Saya tuh Oh, sengaja gadai ke bank syariah, maksudnya supaya nyimpen gitu loh Ustadz. Nggak apa-apa oke. saya bayar administrasinya, yang penting aman gitu loh. Iya. Oke. Baik. Jadi begini, yang pertama Ibu lakukan adalah ngobrol dengan pihak banknya. Kayak misalkan tadi tabungan ya. Kalau tabungan itu Bu, tabungan misalkan di atas 60 juta. Tabungan pribadi ya nih. Iya. Tabungan di atas 60 juta. Nah, itu maka diambilnya nanti harus pakai penetapan pengadilan. Penetapan ahli waris. Kalau kata anak ibu, aduh ribet ini begitu ya. Tapi nanti emang harus kayak gitu kalau di atas 60 juta. Tapi kalau di bawah 60 juta nggak mesti. Pakai surat keterangan ahli waris dari kelurahan juga cukup. Gitu. Nah, kemudian ada cara lagi Bu. Cara lagi Ibu sudah siapkan begitu. Misalkan gini. Kalau tabungan pribadi itu biasanya kan ada ATM ya. Iya. Ya kan? Nah, tapi ATM kan ada expirednya tuh. Khawatirnya malah expired. Jadi nggak bisa dipakai juga. Jadi bisa jadi pakai m-banking. Nah, m-bankingnya itu yang sudah Ibu siapkan. Bahwasanya ketika yang tadi saya bilang di awal, Ibu harus punya file sendiri terkait misalkan ini tabungan saya, username-nya ini, terus passwordnya ini, password masuk m-bankingnya, kemudian PIN-nya ini begitu. Ketika untuk menarik dananya, gitu kan? Supaya kalau anak-anak sekarang misalkan ogah ribet ke pengadilan kemana segala macam, kalau yang tadi kan lebih gampang tuh. Oh, pas misalkan ada sesuatu nanti dia tinggal buka file. Oh ini langsung dicoba, langsung ditarik. Jadi nggak usah masuk ke pengadilan. Jadi aman tuh Ibu ya. Yang kedua mengenai logam mulia. Nah ini dia. Akhirnya tetap harus ke pengadilan lagi nih biasanya nih. Karena kan biasanya di atas 60 juta ya misalkan. Tapi Ibu baiknya tanya dulu nih ke bank. Suatu saat nanti kalau misalkan ada apa-apa, bisa nggak syaratnya apa aja sih kalau misalkan anak saya selaku ahli waris itu mengambil logam mulia ini begitu. Syaratnya apa aja? Oh syaratnya ini. Nah sudah Ibu siapin tuh syaratnya. KTP apa segala macam gitu. Semuanya itu persyaratannya sudah disiapin. Nanti tanya juga apakah harus ke pengadilan agama untuk penetapan ahli waris. Oh tidak perlu ini aja ya sudah. Ibu minta tuh di kertas persyaratannya ini gitu dan ditandatangani sama pihak si bank tersebut supaya itu jadi bukti Ibu nanti dari persyaratan itu sudah Ibu lampirin tuh semua persyaratannya. Nanti anak tinggal datang aja ke bank selesai. Begitu Bu. Kalau sekarang kan belum Ibu siapin kan semua persyaratannya segala macam. Nah itu dia. Biar enaknya disiapin dulu dari awal. Itu yang pertama. Bikin surat hibahnya bisa di notaris mana aja atau harus sesuai dengan lokasi itu apa barang warisannya itu Pak Ustadz? Oh, kalau barang warisannya berupa tanah, ya harus diusahakan disesuaikan dengan lokasi tanahnya. Tapi kalau warisan ya, nih hibah ya. Kalau hibahnya berbentuk harta yang lain, begitu kayak emas, mobil, uang, itu di mana aja boleh, begitu. Notaris mana aja boleh. Tapi kalau berbentuk tanah, usahakan sesuai dengan lokasi tanah supaya nanti bisa nyambung. Dan notaris langsung dia ngurusin PPAT-nya untuk balik nama, gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua mengenai tanah di Cimande. Iya, 1 hektar. 1 hektar. Nah, Ibu Dian harus tahu dulu
tanah, kalau yang namanya wakaf itu adalah pemberian si wakif. Orang yang memiliki tanah, dia wakafkan ke pihak lain yang notabene untuk umat. Wakaf itu artinya menyetop, wakaf gitu, menyetop sesuatu kepemilikan kebendaan, itu wakaf. Jadi saya misalkan punya tanah 1 hektar, saya wakafkan ke seorang kiai gitu. Kiai, ini saya wakafin ya, nanti kiai boleh bikin pesantren, kiai boleh bikin pertanian supaya hasilnya untuk anak-anak santri begitu. Nah, itu boleh seperti itu, Bu. Nah, kalau wakaf untuk pribadi itu bukan wakaf namanya, tapi hibah seperti itu, Bu. Nah, nah, ini wakafnya dari siapa, Bu? Dari jamaahnya kakek saya. Jamaah kakek ibu. Mm-mm. Ya, berarti ketika itu diurus sama Jadi Pertanian, jadinya kan itu wakafnya wakaf produktif, ya. Mm-mm. Iya. Nah, wakaf produktif hasilnya pertanian misalkan padi. Nah, padi itu hanya boleh disebarkan untuk 8 asnaf tersebut, Bu. Mm. Nah, itu jadinya wakaf produktif. Wakaf yang hasilnya, hasil taninya itu untuk orang-orang sekitar, untuk umat muslim, begitu. Bukan untuk pribadi Pak Kiai, begitu. Bukan. Seperti itu. Iya. Dan itu harus diurus ininya, Bu, apa namanya, dokumennya. Karena bisa jadi suatu saat datang si ahli waris orang yang punya tanah. Ini tanah saya nih, tanah kakek saya nih, saya mau ambil, begitu. Ya sudah, Justru karena dia punya. justru pertanyaan saya, pernah saya nanya sama umi saya, ini wakaf untuk umat atau wakaf pribadi atau gimana? Wah, nggak tahu, umi saya aja nggak tahu, apalagi saya. Ya enggak. Nah, jawabannya tidak ada wakaf untuk pribadi, Bu. Iya, iya. Wakaf semuanya untuk umat. Tapi wakaf itu banyak macamnya. Ada wakaf produktif, Iya. ada wakaf untuk bangunan, misalkan musola, sekolah, rumah sakit, itu wakaf juga tuh. Kalau Atau seumpama ya, maaf Ustadz, kalau seumpama itu wakaf bilangnya, umi saya sih bilangnya wakaf gitu. Kalau nanti seandainya itu, kalau saya menolak hasil dari pertanian itu boleh. Maksudnya untuk menghindari ini bukan hak saya gitu. nah, justru boleh banget, Bu. Dan Iya. justru malah wajib karena kita kan mesti tahu nih, ini harta dari mana gitu, siapa yang ngasih Iya. gitu. Oh, ini harta milik kamu gitu, misalkan harta milik kakek kamu. Emang kakek punya apa? Punya sebidang tanah di mana? Di sini. Mana suratnya kan gitu kan? Jadi harus jelas kalau emang milik kakek berarti kan itu sebenarnya dihibahin, bukan diwakafin. Kalau wakaf tidak boleh kita, tidak boleh karena nanti tolong dibicarain, Bu, sama keluarga besar semuanya. Kalau memang ini wakaf ya sudah, nanti hasilnya Bagikan. untuk pengelola sekian persen, selainnya bagikan. Kalau bisa dibagikan ke orang terdekat dari tanah wakaf tersebut biar manfaatnya benar-benar berasa. Jadi justru kan orang-orang di sekitar tanah tersebut malah yang lebih membutuhkan, jangan-jangan Betul, untuk hasil betul. padinya. Betul. Seperti itu, Bu Dian. Ya. Baik, sudah jelas ya Bu Dian ya. Ya, Kita rasanya masih ada yang mau bertanya nih, Saat gimana nih? Jam 7 nih. Udah jam 7, siapa yang mau bertanya nanti di ini aja di chat mungkin bisa ya. Iya, Saya pengen jadi ke Bu ini, Elvina pengen. bisa langsung japri ke Ustadz Saifullah. Karena kita sudah jam 7, jadi kita akan tutup dulu ya. Bu Elvina, Ya Ustadz. bisa di-set Maaf langsung. Ibu. Bisa langsung Ya. konsultasi ke Ustadz Saifullah aja. Insya Allah. Nanti ada nomor di grup ya. Ini pengen ketemuan Usbin dulu nih, Mas Selo. Kita mau ke UD, insya Allah. Ya Iya, Mohon Ustadz. doanya buat UD semuanya ya. Berarti nanti saya WA saja ya Ustadz. iya, Siap, silakan. Bu. Iya. Monggo. Banyak salam buat Iya. Ude. Semoga Ude cepat sembuh. Kami Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya.
Kalau pertanyaan Abah memang agak susah dijawabnya nih soal lapor polisi yang hilang ayam jadinya hilang sapi katanya ya. Jangan. Itu Ya panjang, itu begitulah. panjang banget nih Itu pertanyaan dan panjang tuh. jawabannya. Nunggu saya jadi presiden ya. Ya, Insya Allah, tabaraka. Mudah-mudahan kita doakan negeri ini juga menjadi negeri yang barokah ya, artinya Amin. dipimpin oleh orang yang amanah, juga para pemimpin di daerah-daerah, para pengelola negara ini juga amanah. Kita doakan saja mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah untuk kita semua dan juga para pemimpin kita. Baik, Amin ya Rabbal. jamaah yang Allah, alhamdulillah, dan jangan lupa sisipkanlah doa untuk guru kita, wabil khusus untuk Ude yang sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya. Allah segera sembuhkan sebagaimana kesembuhan yang sebelumnya. Allahumma rabbana adzbil basya washfihi wa anta syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama. Amin ya Rabbal alamin. Astagfirullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu shifaan kamilan wa shifaan ajilan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala segera sembuhkan. Juga untuk doa untuk kita semua yang mudah-mudahan mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang kesulitan, juga Allah segera angkat penyakit dan juga Allah beri jalan keluar terbaik untuk yang sedang bermasalah. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Saifullah atas waktu dan ilmunya, Insya Allah ya. Kita sudah sejam setengah nih kita ngobrol tentang berbagai kasus dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk orang lain walaupun ini kasusnya pribadi. Tapi ini memang penting kita jadi mengenal melek hukum ya, tahu Iya. tentang hal-hal yang dialami oleh saudara kita dan bisa jadi ini juga dialami oleh kita. Misalkan soal penetapan ahli waris, dokumentasi yang penting gitu ya, berbagai macam hal yang terkait dengan waris maupun hal-hal yang lain yang itu sangat penting menjadi urusan kita yang sampai kita meninggalkan kesulitan bagi anak keturunan kita saja. Iya. Inspirasi kata Bu Yani tadi mendokumentasikan semua hal-hal yang berkaitan dengan harta kita karena jangan sampai anak keturunan kita juga nanti dalam kesulitan ya. Karena yang terbaik adalah meninggalkan keturunan kita dalam keadaan yang tentu sejahtera lebih baik itu adalah semua beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. A'afumikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Sehat-sehat khair. semuanya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.